Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Kita kembali lagi ke mata kuliah kewirausahaan sosial. Hari ini adalah pertemuan keempat. Setelah pertemuan pertama, kita awali dengan pembahasan pertama adalah tentang masalah sosial, lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan pengertian-pengertian dari kewirausahaan bisnis. Maka pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai pengertian dan perbedaan antara kewirausahaan sosial, kewirausahaan bisnis, dan juga organisasi sosial. Nah, di pertemuan ini saya nanti akan mulai dari bagaimana perbedaan antara kewirausahaan bisnis, kewirausahaan sosial, dan organisasi sosial gitu. Biar teman-teman paham mengenai diferensiasinya, dan memang kalau kemarin kita sudah bahas mengenai kewirausahaan bisnis, dan kita akan lihat gitu bagaimana dengan kewirausahaan sosial, aspek mana yang memang menjadi pembeda dengan kewirausahaan bisnis, dan juga yang satu lagi adalah organisasi sosial gitu, karena kita dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan istilah-istilah kewirausahaan bisnis, kewirausahaan sosial, dan organisasi sosial. Yang pertama kita awali dengan latar belakang. Kalau berbicara mengenai kewirausahaan sosial, maka latar belakang yang pertama adalah pasti adalah kita mulai dari kesenjangan ekonomi gitu. Kita tahu bahwa ternyata pembangunan yang sifatnya pembangunan fisik gitu kan, pembangunan yang orientasinya ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial gitu, meninggalkan residu gitu. Salah satunya adalah kesenjangan ekonomi yang sangat tajam atau gap pendapatan yang sangat tajam. Sehingga perlu alternatif lain gitu, diperlukan strategi lain untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang tersisa dari pembangunan. Nomor dua, latar belakang kedua tentu saja adalah masalah sosial. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan 2 ya, masalah sosial itu apa pengertiannya? Saya rasa teman-teman juga sudah kita bahas gitu, bahwa masalah sosial itu sesuatu yang tidak diinginkan ya, keadaan yang tidak diinginkan oleh seseorang gitu. Bisa juga disebut sebagai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ini ya, dengan harapannya ya, tidak sesuai dengan kondisi ideal di suatu masyarakat gitu. Masalah sosial itu bisa banyak sekali bentuknya gitu. Misalnya kesenjangan ekonomi juga termasuk masalah sosial gitu. Terus juga terbatasnya akses kesehatan juga termasuk masalah sosial. Terus lingkungan yang tercemar juga termasuk masalah sosial gitu. Jadi kewirausahaan sosial di sini berangkat dari perspektif adanya gap kesenjangan ekonomi, juga masalah sosial yang masih banyak terjadi di sekitar masyarakat, sehingga masalah sosial di sini berusaha ataupun mencoba untuk mereduksi gitu apa yang menjadi residu dari pembangunan gitu, dan mencoba mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian dari kewirausahaan sosial. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa pengertian dari beberapa ahli gitu kan, tentang apa sih sebenarnya kewirausahaan sosial itu gitu. Terus perbedaannya apa dengan kewirausahaan bisnis, terus juga organisasi sosial gitu kan. Jadi yang namanya kewirausahaan kan kita tahu ya, kalau kewirausahaan yang biasa yang orientasinya bisnis itu pasti tujuannya adalah untuk semata-mata bagaimana caranya untuk memaksimalkan profit. Sementara kewirausahaan sosial itu apa gitu kan, bisnis dan sosial itu kan merupakan dua hal atau dua kutub yang sangat jauh ya, yang sangat ya istilahnya bisa dikatakan bertolak belakang gitu. Kalau sosial itu kan sifatnya lebih orientasinya misalnya kebersamaan, mengatasi sesuatu hal gitu kan. Nah, kalau bisnis itu kan memang
orientasinya memang menciptakan untung, terus juga profit oriented yang sangat kental dengan individu gitu. Nah, di sini kalau pengertian kewirausahaan sosial menurut Halgard itu dia merangkum definisi social entrepreneurship secara lebih komprehensif, yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam inovasi sosial yang biasanya menyeratkan suatu kegiatan ekonomi. Jadi kalau menurut Halgard ini yang dimaksud social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial itu adalah kerjasama ya, kemitraan antara satu orang dengan orang lain atau satu orang dengan organisasi masyarakat yang di dalamnya itu ada sebuah inovasi gitu. Inovasinya di bidang sosial yang juga biasanya menjalankan kegiatan ekonomi gitu kan. Jadi ya tetap ya orientasinya memang perbaikan terhadap peningkatan pendapatan yang di dalamnya itu ada sebuah inovasi sosial. Nah, kewirausahaan sosial ini harapannya gitu bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja. Dengan dasarnya apa? Dasarnya adalah gotong royong. Karena memang kewirausahaan sosial ini adalah merupakan suatu kegiatan yang sifatnya ini ya pasti ada kegiatan ekonominya, sehingga harapannya itu tadi bisa menciptakan lapangan kerja gitu karena bisa menyerap tenaga kerja di sana, terus juga mengatasi kemiskinan karena ada peningkatan pendapatan gitu. Tapi di sini perlu digarisbawahi juga gitu bahwa pendapatan itu bukan menjadi tujuan utama, tapi harus ada manfaat kepentingan yang besar gitu. Jadi keuntungan individu itu bukan tujuan utama dari kewirausahaan sosial, tapi juga harus ada manfaat yang dirasakan untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat gitu kan. Harus ada value untuk mengatasi sebuah masalah sosial. Sementara ada yang beranggapan juga bahwa social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial itu merupakan aktivitas kewirausahaan yang dilakukan bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tapi juga memberikan solusi masalah sosial ya yang belum mampu diatasi pemerintah gitu. Jadi itu sebagai suatu sarana ya atau suatu usaha yang dilakukan oleh mungkin individu atau mungkin kelompok swadaya masyarakat gitu kan untuk mencoba mengatasi masalah sosial yang ada yang memang selama ini belum mampu diatasi oleh pemerintah, karena kita tahu bahwa sekarang ini paradigma pembangunan itu kan sudah bergeser ya, yang semula memang pembangunan itu hanya dilakukan oleh satu aktor gitu kan, pemerintah saja gitu. Sekarang kan udah bergeser teman-teman bahwa pembangunan itu tidak hanya diemban oleh satu aktor, tapi juga multi aktor gitu. Baik dari pemerintah maupun dari swasta ataupun dari masyarakat itu sendiri. Baik dari swadaya masyarakat atau dari kelompok-kelompok masyarakat dari grassroots atau akar rumput. Sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat dijadikan dasar gitu untuk mendiferensiasi atau membedakan antara kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan bisnis. Jadi, ketika seseorang sudah masuk atau kelompok orang sudah menjalankan suatu kewirausahaan sosial gitu, maka dia otomatis akan menjadi seorang social entrepreneur gitu. Jadi, social entrepreneur itu apa? Itu adalah pengusaha yang memiliki orientasi sosial gitu, memiliki kemampuan untuk memandang masalah yang dihadapi masyarakat lalu bisa menciptakan solusi dan inovasi yang bersifat jangka panjang. Jadi seorang social entrepreneur atau seorang yang terjun di dunia kewirausahaan sosial itu dia harus punya dua insting gitu, insting bisnis dan juga insting atau kemampuan untuk bisa membaca masalah sosial gitu. Ada nggak orang yang terjun di dunia kewirausahaan bisnis gitu, dia tidak punya feel atau tidak punya kemampuan untuk membaca kondisi sosial atau kondisi masyarakat gitu, karena ya orientasinya memang cuman bagaimana caranya mencari keuntungan gitu, tidak ada hubungannya untuk mengatasi masalah gitu. Mungkin baginya ya masalah sosial, orang-orang yang punya masalah itu
udah ada yang ngurusi kok, seperti itu. Tapi beda dengan orang yang berkecimpung di dunia social entrepreneur atau orang yang terjun di dunia kewirausahaan sosial gitu, dia harus atau dia memang memiliki kemampuan untuk membaca masalah sosial yang dihadapi masyarakat di sekitarnya, lalu dia dengan insting bisnisnya menciptakan solusi dan inovasi yang sifatnya jangka panjang. Nah, biasanya inovasi tersebut bisa sampai mengubah struktur sosial di masyarakat gitu. Jadi bisa mengubah kondisi atau mungkin bisa mengubah institusi yang ada di masyarakat untuk kepentingan bisnis tersebut ke arah yang lebih baik gitu. Jadi social entrepreneurship bila dibandingkan ya, atau pelaku kewirausahaan sosial dan kewirausahaan bisnis dan pelaku kewirausahaan bisnis itu letaknya atau perbedaannya itu terletak di sini gitu. Jika pelaku kewirausahaan sosial itu harus memiliki orientasi sosial, dia harus punya kemampuan untuk membaca masalah sosial dan kemampuan bisnis gitu. Kalau kewirausahaan bisnis lain gitu. Kalau kewirausahaan bisnis itu ya dia harus hanya memiliki kemampuan bisnis saja gitu. Tidak dituntut untuk punya kemampuan untuk memandang suatu masalah sosial. Lalu bagaimana posisi social entrepreneur di antara organisasi sosial ataupun organisasi yang sifatnya komersial ataupun perusahaan gitu. Jadi di sini social entrepreneur itu berada di tengah-tengah gitu antara organisasi komersial atau perusahaan atau bisnis yang biasa dengan organisasi sosial atau organisasi yang memang orientasinya itu hanya ke sosial gitu, tidak ada unsur profitnya sama sekali. Jadi posisi social entrepreneur itu berada di tengah-tengah gitu. Dia punya misi sosial, tapi juga dia juga punya visi untuk menghasilkan sebuah keuntungan untuk bisa menjalankan atau bisa membuat gitu, mengubah gitu keuntungan tersebut untuk mengubah struktur sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berorientasi kesejahteraan bagi masyarakat gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa posisi sosial atau posisi social entrepreneur itu di mana di antara organisasi yang orientasinya sosial dan organisasi komersial, dia berada di tengah-tengah karena social entrepreneur merupakan perpaduan antara organisasi sosial dan organisasi komersial. Kenapa posisinya di tengah gitu kan? Karena tadi menurut pengertiannya bahwa social enterprise atau kewirausahaan sosial itu adalah perusahaan atau organisasi yang menerapkan strategi komersial untuk mengatasi masalah sosial gitu. Jadi ada perpaduan antara organisasi sosial dan organisasi komersil. Maka posisi social enterprise itu berada di tengah-tengah gitu. Dia tidak 100% orientasinya profit, tapi juga tidak 100% orientasinya filantropi atau membagi-bagi secara cuma-cuma gitu. Ada hal atau ada sesuatu yang diusahakan bahkan sampai mengubah struktur sosial yang dijalankan dalam organisasi tersebut untuk menuju tujuan. Salah satu tujuannya pasti untuk mengatasi masalah sosial ataupun menuju kesejahteraan bagi masyarakat ataupun bagi sasaran yang menjadi tujuan atau kelompok sasarannya. Nah, selanjutnya, apa perbedaan dari perusahaan komersial, organisasi sosial, sama social enterprise atau perusahaan yang orientasinya kewirausahaan sosial. Jadi kan tadi kita sudah ngomongin ya bahwa letaknya kewirausahaan sosial itu di mana? Yaitu di tengah-tengah antara perusahaan komersial dan organisasi sosial. Nah, di sini saya akan menjabarkan gitu bagaimana sih perbedaan antara perusahaan komersial, organisasi sosial dengan kewirausahaan sosial atau social enterprise. Dilihat dari tujuannya. Kalau perusahaan komersial itu 100% tujuannya adalah profit gitu, tidak ada yang lain gitu. Bahkan mungkin mereka akan melakukan 1001 cara bagaimana untuk memaksimalkan profit gitu. Mereka akan menekan ini ya, biaya produksi gitu. Gimana caranya biar biaya produksinya tuh lebih rendah
untuk menghasilkan profit yang besar gitu. Bahkan mereka juga kadang cenderung melakukan cara-cara yang mungkin tidak etis gitu. Misalnya melakukan perusakan lingkungan, atau mungkin tidak memperlakukan karyawannya secara layak dan lain sebagainya gitu. Pokoknya mereka orientasinya hanya profit. Sementara kalau kita lihat organisasi sosial itu tujuannya adalah menjalankan misi sosial gitu. Tergantung misi sosial apa yang dibawa gitu. Apakah misalnya mengatasi anak jalanan, atau mungkin pendampingan kekerasan terhadap wanita, atau mungkin misinya untuk mendampingi lansia gitu, tergantung. Biasanya masing-masing organisasi sosial itu dia punya isu sosial yang dia bawa, dan itu yang dijadikan pedomannya atau tujuannya dalam berorganisasi. Sementara kalau social enterprise atau kewirausahaan sosial itu berusaha menjalankan keduanya. Lalu dilihat dari penerima manfaat. Kalau perusahaan komersial itu konsumen itu membeli dengan mekanisme pasar gitu, tergantung gitu demand dan supply-nya gitu kan. Kalau misalnya permintaannya lebih tinggi daripada supply, atau demand-nya lebih tinggi daripada supply gitu, biasanya konsumen akan membeli dengan harga yang tinggi gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Kalau demand-nya rendah tapi supply-nya banyak gitu, maka konsumen itu akan membeli dengan harga rendah. Jadi kalau di perusahaan komersial, konsumen itu membeli dengan mekanisme pasar. Sementara kalau organisasi sosial itu tidak perlu membayar, karena biasanya sifatnya filantropi gitu kan. Ada penyandang donor dan dananya gitu kan. Jadi mereka atau penerima manfaat itu tidak perlu membayar. Sementara kalau social enterprise gitu atau kewirausahaan sosial itu tetap konsumen atau targetnya itu harus membeli gitu. Mungkin dengan harga yang subsidi, karena apa namanya? Tujuannya memang mengatasi kemiskinan misalnya, jadi diberikan dengan harga yang miring gitu. Nah, itu adalah perbedaan perusahaan komersial, organisasi sosial, dan social enterprise dilihat dari tujuan dan penerima manfaat. Nah, ini saya mencontohkan ya satu bisnis yang dia memakai konsep kewirausahaan sosial. Itu adalah bisnis rumah makan ya. Ini yang saya contohkan adalah sebuah restoran di Eropa gitu. Jadi kan kita tahu ya, bisa makan di suatu restoran bagi kebanyakan orang itu kan dianggap sebagai sesuatu yang istimewa ya. Apalagi jika restoran yang dikunjungi adalah restoran yang ternama gitu, mungkin harganya akan tinggi gitu kan. Nah ini merupakan salah satu restoran di Eropa ya. Kalau di Eropa kan dia pakai euro ya, dan memang kalau dibandingkan rupiah itu kan sangat tinggi ya, sekitar 15.000, bahkan mungkin sekarang lebih ya. Nah, ini adalah restoran di Austria gitu kan, di ibu kotanya di Wina gitu. Di kota ini terdapat sebuah restoran yang punya konsep all you can eat gitu. Jadi bisa makan sepuasnya. Tapi di sini juga punya keunikan gitu yang terbilang cukup unik dan berbeda dari kebanyakan restoran gitu kan. Di saat kebanyakan restoran berkonsep mewah dengan harga yang cukup tinggi atau harga selangit, restoran ini justru hadir dengan sajian makanan yang rata-ratanya itu harganya hanya dibanderol 9 euro gitu kan. Dan itu merupakan ini ya, harga yang sangat murah gitu untuk lingkungan tersebut. Dan pemilik tempat ini sekaligus pengelola itu menjual makanannya juga dengan sistem ini ya, membayar semaunya atau seikhlasnya gitu kan. Jadi tidak ada tarif khusus di setiap makanan yang disajikan, karena pengunjung sendirilah yang diberikan kebebasan untuk menetapkan tarifnya gitu kan. Jadi pemiliknya atau yang punya restoran ini itu adalah orang yang berasal dari ini ya, tidak asli dari Austria. Dia juga
dari luar negeri gitu kan. Dia dulunya adalah pencari suaka atau pengungsi gitu. Jadi dia tuh udah tahu gitu rasanya dia memposisikan diri sebagai seorang yang mungkin dulunya karena dia seorang pengungsi, maka dia tahu gitu rasanya terlunta-lunta di negeri orang, bahkan tidak bisa makan gitu kan. Jadi karena sekarang dia sudah merasa ekonominya lebih baik, sehingga dia membuka usaha dengan konsep kewirausahaan tersebut gitu kan. Nah, dia pasti dari kita berpikir ya apa nggak rugi gitu. Tapi pemiliknya ini beranggapan bahwa jika para pelanggan merasa puas dengan masakan di resto tersebut, maka pelanggan pun tidak akan mikir dua kali gitu untuk memberikan bayaran yang proporsional. Jadi dia membuka usaha tersebut gitu untuk memberikan ini juga gitu, ada misi sosialnya gitu, agar orang-orang di kota tersebut gitu bisa makan gitu kan, bisa makan dengan layak gitu. Untuk misalnya pengungsi yang dulu seperti dia atau mahasiswa yang apa namanya eh, uang sakunya terbatas gitu bisa terbantu dengan resto yang dia miliki gitu. Tapi juga ini apa juga tapi juga dia punya eh, strategi bisnis yang baik gitu, bahwa oke, di sini memang sistemnya bayarnya semaunya gitu, tapi dia sudah punya pengetahuan gitu bahwa kalau memang rasanya ataupun servisnya baik gitu, orang-orang itu yang memang dia memiliki uang yang layak itu tidak mungkin akan memberikan eh, harga atau membayar dengan harga yang di bawah rata-rata gitu. Bahkan dia mengatakan bahwa banyak yang membayar lebih dari harga yang sewajarnya gitu. Jadi itu bisa jadi subsidi silang gitu bagi resto tersebut untuk tetap bisa menyajikan menu-menu yang bisa membantu orang-orang dengan masalah sosial, misalnya dia tidak bisa mengakses makanan karena dia berpenghasilan rendah, ataupun orang-orang dengan ini ya, misalnya pengungsi ataupun mungkin pencari suaka itu kan susah untuk makan, nah itu bisa makan di sini gitu. Jadi itu adalah salah satu bisnis yang dengan tema konsep kewirausahaan sosial gitu di bidang makanan. Lalu, jika dilihat perbedaan dari sisi tenaga kerja dan akses pendanaan, perusahaan komersial, organisasi sosial, dan social enterprise itu juga punya perbedaan. Kalau perusahaan komersial itu tenaga kerjanya bisa disebut karyawan. Kalau di organisasi sosial itu biasanya relawan ya. Kita tahu kalau misalnya di PMI atau di panti asuhan itu biasanya disebutnya relawan. Terus juga kalau social enterprise itu ya disebutnya sama karyawan tapi dengan sistem gaji yang berbeda. Lalu untuk dari segi akses pendanaan, kalau perusahaan sosial itu biasanya perusahaan komersial itu pendanaannya bisa dari modal individu atau dengan penyertaan saham. Tapi kalau organisasi sosial itu pendanaannya biasanya jadi donasi ataupun donor. Lalu yang social enterprise itu juga akses pendanaan hampir sama ya dengan perusahaan komersial gitu, bisa didapatkan dengan cara yang bervariasi, bisa pinjaman bank atau bantuan pemerintah atau mungkin mix antara modal dari si pengusaha ataupun ada juga bantuan dari pemerintah. Nah, kalau ini adalah ini ya contoh kegiatan kewirausahaan sosial yang terjadi gitu di sekitar kita. Ini ada es krim Osiris gitu. Kalau es krim Osiris ini di Bantul gitu. Ini merupakan es krim yang dia menjalankan usahanya itu mengambil ini karyawannya atau pekerjanya adalah orang-orang dengan disabilitas gitu. Dia mempunyai misi untuk memberikan lapangan kerja untuk orang-orang disabilitas, karena kita tahu bahwa orang disabilitas itu mungkin agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu di sektor formal gitu kan. Makanya Osiris ini selain profit oriented ya tentu saja gitu untuk menghasilkan keuntungan gitu, tapi juga dia ada misi sosial yang diemban gitu, yaitu memperkerjakan orang-orang difabel yang mungkin tidak diterima di sistem pekerjaan yang
formal gitu untuk bisa bekerja di perusahaan ini gitu agar mereka bisa berdaya dan mandiri. Sementara itu ada juga contoh lain yaitu Bank Sampah Badekan gitu kan. Kalau Bank Sampah Badekan itu sudah bank sampah yang lumayan sudah besar ya. Jadi sistem organisasinya, tata kelola organisasinya juga sudah baik gitu. Sehingga selain memang dia juga menjalankan bisnis dari sampah gitu, ada misi atau struktur sosial yang diubah gitu, yaitu mengubah perilaku masyarakat gitu kan, untuk lebih sadar lingkungan gitu, untuk lebih tahu tentang sampah, terus juga bisa menjaga kelestarian atau menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu contoh-contoh kegiatan kewirausahaan sosial yang terjadi atau yang mungkin bisa kita temui di sekitar kita dan mungkin masih banyak lagi contoh-contohnya teman-teman bisa mengamati kegiatan yang ada di lingkungan teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita yang keempat ini. Kita bisa ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.